Halo teman-teman, apa kabarnya hari ini? Pasti baik-baik aja kan? Oh ya, nama aku Gracia Saron dari 10 PS3. Aku di sini mau jelasin tentang pencemaran air. Kira-kira teman-teman ada yang tahu belum pencemaran air itu apa atau mungkin pencemaran lingkungan itu apa? Tunggu deh. Kok kayak ada yang aneh ya? Oh iya, aku masih pakai baju rumah. Oh ya teman-teman, aku mau ganti baju dulu. Tungguin aku ya. Aku mau ganti baju dulu, nggak lama-lama kok. Oke, tunggu sebentar ya, jangan kemana-mana. Nah, akhirnya aku udah ganti baju juga nih dan siap pergi sekolah. Enggak deh, aku di sini sesuai dengan yang tadi. Jadi aku mau jelasin tentang pencemaran air, tentang penyebabnya, tentang dampaknya terhadap lingkungan dan juga air bersih itu ciri-cirinya seperti apa sih? Yuk disimak ya teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung bahas saja ya. Pencemaran air. Apa itu pencemaran air? Pencemaran air adalah menurunnya kualitas air yang disebabkan oleh masuknya komponen asing berupa unsur, energi, atau zat lainnya ke dalam air. Contoh pencemaran air dapat terjadi pada air laut, air sungai, air danau, dan juga air tampungan lainnya karena aktivitas manusia. Setelah kita mengetahui penjelasan tentang pencemaran air, kira-kira kamu tahu tidak apa saja penyebab terjadinya pencemaran air? Kita bahas ya. Yang pertama, limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga sendiri digolongkan menjadi dua jenis, yaitu organik dan juga anorganik. Contoh sampah organik antara lain sisa makanan, tinja, dan urin. Contoh sampah anorganik antara lain plastik, kertas, kaca, dan deterjen. Pada umumnya, limbah rumah tangga, terutama limbah organik, tinja, dapat menimbulkan penyakit antara lain disentri, cacingan, kolera, dan juga tifus. Penyebab pencemaran air yang kedua yaitu limbah pertanian. Limbah pertanian merupakan limbah yang dihasilkan oleh aktivitas pertanian. Pada awalnya limbah pertanian memiliki fungsi seperti mengolah lahan pertanian atau meningkatkan produksi pertanian dengan menggunakan pupuk dan pestisida. Pupuk dan pestisida sendiri dapat mengakibatkan kematian organisme lain yang meminum air tersebut. Pada residu pestisida yang sulit didegradasi akan terakumulasi pada tubuh organisme-organisme satu rantai makanan, sehingga pemerintah menganjurkan agar menggunakan pestisida nabati. Pestisida nabati merupakan pestisida yang bahan aktifnya berasal dari tumbuhan yang memiliki khasiat yang mengendalikan serangan hama pada tumbuhan. Pestisida nabati sangat aman sekali digunakan karena tidak meninggalkan residu pada lingkungan dan menggunakan bahan pembuatan yang murah. Penyebab pencemaran air yang ketiga yaitu limbah industri. Limbah industri merupakan limbah yang dihasilkan dari aktivitas industri. Contoh limbah aktivitas industri logam berat yaitu kadium, merkuri, timbal, dan seng. Pada umumnya, zat yang terkandung dalam limbah industri sangat berpengaruh bagi fungsi organ tubuh manusia, bahkan dapat menyebabkan kanker. Penyebab pencemaran air yang keempat yaitu limbah pertambangan. Limbah pertambangan merupakan limbah yang bersumber dari aktivitas pertambangan. Pada umumnya, limbah pertambangan menghasilkan berupa asam sulfat dan senyawa besi yang dapat mengakibatkan air menjadi asam. Pada prosesnya, ketika air dialirkan keluar dari daerah pertambangan, akan membawa kalsium dan magnesium yang berasal dari batuan-batuan yang dilewati dan mengakibatkan air menjadi sada. Seperti contoh polutan merkuri atau hydranggium yang berasal dari pertambangan emas, merkuri masuk ke dalam badan air dan akan terakumulasi dalam tubuh hewan. Air misalnya ikan akan mengalami keracunan merkuri. Setelah kita mempelajari pengertian dan penyebab dari pencemaran air belum lengkap bila kita tidak mengetahui seperti apakah akibat dan dampak yang terjadi pada lingkungan. Yang pertama, terganggunya kehidupan biota laut.
Mengapa itu bisa terjadi? Karena apa yang kita lakukan sangat berdampak besar pada kehidupan hewan air. Seringkali terjadi pencemaran dan mengakibatkan hewan air, terutama ikan, keracunan dan sangat berbahaya apabila dikonsumsi. Yang kedua, menyebabkan gangguan kesehatan. Tentu itu pasti akan terjadi karena kehidupan kita sangat bergantung dengan air. Apabila air sudah tercemari, maka akan mengurangi kekebalan tubuh. Bahkan sering terjadi keracunan karena zat-zat yang berbahaya yang terlarut dalam air. Yang ketiga, berkurangnya fungsi ekosistem pesisir. Mengapa bisa terjadi? Karena pada pencemaran air sulit sekali mengembalikan kondisi seperti asli. Namun ada cara lain dengan membuat area hutan bakau, sehingga dahulu yang terjadi pencemaran air dapat pulih kembali. Yang keempat, terjadinya kematian ikan secara besar-besaran dan pendapatan nelayan berkurang. Biasanya ikan akan mati apabila sudah teracuni, dan pendapatan nelayan sangat bergantung pada penangkapannya setiap hari. Di pembahasan terakhir ini, aku mau membahas perbedaan antara air kotor dan air bersih. Dilakukan secara fisik. Pada air bersih, yaitu tidak berbau, tidak keruh, rasanya tawar, sedangkan pada air kotor berbau, warnanya keruh, dan berasa jika diminum. Selanjutnya dilakukan secara kimia. Tingkat pH normal antara 6,5 sampai 9,2. Tidak memiliki kandungan unsur yodium yang berlebih. Zat kimia yang terkandung tidak berlebih. Tidak adanya bahan kimia yang beracun dan membahayakan kesehatan manusia. Sedangkan pada air kotor memiliki pH tinggi, memiliki kandungan mineral yang tinggi, atau miskin kandungan mineral. Dan pembahasan yang terakhir dilakukan secara mikrobiologi. Pada air bersih tidak memiliki bakteri patogen, tidak terdapat kuman, sedangkan pada air kotor terkontaminasi bakteri patogen. Terima kasih sudah menonton video saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan materi yang tadi saya bahas.